Kalau dari segi teknis nih, misalnya saya pengusaha, nanti punya suami cocoknya yang kayak gimana gitu ya. Nanti saya punya anak tetap bisa jadi pengusaha, apa ini digimanain? Atau saya tuh, nah itu perlu semacam disimulasikan gak sih? Di pikiran juga, oh clear ya sudah deh, aku berani deh nikah kalau gitu. Ya, kalau saya sih setuju segala sesuatu itu benar-benar kita visualisasikan, kita tata, meskipun ya kalaupun nanti Allah bilang bahwa tidak, itu ya memang itu jodoh kita memang bukan seperti yang apa dalam visualisasi kita. Tapi percaya deh, meleset pun itu, meleset gak akan jauh-jauh kok. Karena apa yang kita inginkan, kita ucapkan, kita ingin lihat, kita ingin rasakan, dan kita rekam dalam pikiran bawah sadar kita, itu seolah-olah kita mengundang hal itu terjadi pada kita. Tergantung ACC akhirnya adalah ACC Allah, itu aja. ACC terakhir itu bukan menjadi wewenang kita, tapi kita sebagai manusia boleh kok. Nah, gimana caranya Mbak Amalia? Oh, belum ada loh Bunda Desi, Bunda Novi yang apa namanya orangnya kayak gitu kan. Loh, kita tadi saya panggil jodoh itu dipanggil. Mbak kan pengusaha ya, otomatis punya komunitas pengusaha dong. Bergaulah dengan beberapa komunitas pengusaha ya. Sekolah online apa itu, kita kan akan bertemu dengan banyak orang. Ya siapa tahu dari itu, dari ikhtiar kita untuk itu, akan ada orang-orang yang mendekat dengan kita. Ingat, jodoh tadi bukan bukan cuma ditunggu begini nih, tapi dicari. Ya, dicari, dijemput, disamperin. Sama kayak rezeki kan. Jodoh tuh kan kayak rezeki. Ya kalau kita udah cuma duduk aja di rumah, mana ada rezeki datang. Sama kayak jodoh. Ya mungkin itu. Sahabat Amalia, tadi kan Mbak Novi udah cerita bahwa jodoh itu mesti diupayakan gitu ya. Nah ini mungkin ngupayain ini juga jadi salah satu yang menjembatani masalah sahabat Amalia dengan ibunya. Jadi ketika misalnya ibunya melihat sahabat Amalia punya effort, punya usaha buat cari jodoh, meskipun dia sekarang nih belum mau gitu, tapi kan orang tuanya kalau misalnya tadi mau dijodohin nih, mau dikenalin, kenapa sih nggak diterima dulu gitu? Kenapa nggak dibuka dulu hatinya? Oke deh, untuk menyenangkan hati orang tua nggak apa-apa deh kenalan dulu. Tapi di perjalanan dengan orang yang dikenalkan dengan orang tua ini, mungkin Anda bisa bernegosiasi ya. Negosiasinya apa? Anda ceritakan mimpi-mimpi Anda. Seperti tadi Mbak Novi misalnya, Mbak Novi kan ceritain nih ke suaminya, aku mau ke Perancis, aku mau sekolah, aku mau apa dalam mimpi-mimpinya dia gitu kan. Sehingga ketika sahabat Amalia didekatkan sama seseorang gitu, laki-laki yang ini pilihan dari orang tuanya, kemudian hal ini bisa dibicarakan juga sih sama calonnya ini gitu loh. Saya tuh punya mimpi begini mas, kalau kita nikah kira-kira seperti apa mimpinya mas? Bisa gak kita susun visi dan misi bareng nih gitu loh. Apa yang jadi keinginan saya, apa yang jadi keinginan mas. Kalau misalnya masalah-masalah pekerjaan rumah tangga, ini nantinya kalau kita udah nikah ternyata bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan bisnis saya, gimana nih caranya biar kita sama-sama bisa jalan. Nah itu bisa dipikirkan sih sebetulnya. Tapi karena Anda tadi sudah mulai ketakutan duluan gitu ya, itu yang menyebabkan Anda tidak maju. Tapi Anda ada terus di titik ketakutan-ketakutan itu, yang membuat diri Anda menjadi, akhirnya mungkin orang tua Anda jadi kecewa. Karena ngelihatnya, kok udah 28 belum, 29 gimana nih, 30 nanti gimana nih gitu. Anda belum bernegosiasi dengan orang tua Anda. Dan betul kata Mbak Novi tadi, tetapkan target gitu. Biar apa? Biar orang tua juga tahu nunggunya tuh sampai kapan sih gitu. Jadi orang tua juga ada bayangan lah ya. Iya gak sih? Iya. Kan takut gitu loh orang tua gitu kan. Kalau 30 oh ya sudah gitu. Dari menjelang 30 itu ya kadang kan boleh juga ya dikenal-kenal, walaupun ini kan bukan zaman Siti Nurbaya kayak gitu yang dijodohin, ya nggak apa-apa juga. Kalau saya ya pesan, kita itu tidak perlu bersama orang, tidak harus bersama orang di awal memutuskan pernikahan tuh dengan orang yang kita cintai. Banyak pasangan itu yang menikah atas dasar cinta banyak, ya. Tapi kalau buat saya nggak penting kok jatuh cinta di awal itu. Yang penting adalah you falling in love with your husband and your wife every day. Jadi awalnya tidak jatuh cinta atau tidak saling cinta itu nggak masalah. Yang terpenting adalah justru bagaimana ketika kalian sudah menikah, kalian jatuh cinta setiap hari dengan pasangan Anda. Jadi dijodohin juga nggak masalah kok. Ya pacaran halal itu lebih enak. Ya cinta itu bisa ditumbuhkan. Yes. Dari yang tidak cinta jadi cinta. Jadi cinta. Itu yang banyak terjadi dan itu juga terjadi pada saya.
saya masih penasaran dari sisi kriteria si suami ini. Oke. Saran untuk orang yang tipenya seperti sahabat Amalia ini, kira-kira tuh suaminya tuh yang cocok tuh yang kayak gimana sih? Kali aja nih ya dengan seperti itu sahabat Amalia juga, oh iya sih ya kayak gitu cocok tuh buat aku. Mungkin hatinya mulai terbuka juga. Oh, oke. Dia lagi cari-cari ya, cari tipe model nih gitu ya. Modelnya kayak gimana sih gitu yang cocok buat aku gitu ya. Kan tadi yang dikhawatirkan kan dapat suami yang tipenya ngatur, bagian yang tadi disebutkan dia nggak suka, takut gitu ya. Nah, kira-kira nih orang dengan tipe seperti sahabat Amalia ini yang sepertinya mandiri begitu ya, mandiri, strong juga, cocoknya nih suaminya yang model gimana tuh? Mbak Novi dulu deh. Kalau lihat gambaran kayak gitu, dia cocoknya dapetin suami kayak apa sih, Mbak? Kalau bicara cocok, tidak akan ada pasangan di dunia ini yang cocok. Ya, kembar siam pun itu pastilah berbeda. Yang terpenting tuh bukan mencari orang yang cocok, tapi lebih ke mendapatkan orang yang tepat. Nah, tapi untuk mendapatkan orang yang tepat itu kan juga bukanlah hal yang mudah. Ketika bicara kriteria pasangan seperti apa sih yang diharapkan? Coba kita berkaca pada diri kita. Tadi perempuan seperti apa? Perempuan-perempuan mandiri itu membutuhkan laki-laki yang mau mengakui keberadaannya. Jadi dia butuh tipikal laki-laki yang mau menerima dia, mengakui keberadaannya, mengakui eksistensinya. Jadi karena perempuan mandiri itu kan bisa melakukan apapun sendiri, menghasilkan juga. Cuma pesan saya tidak punya untuk Mbak Amalia, tapi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Sehebat apapun kita, semandiri apapun kita tetap butuh bahunya laki-laki kok. Ya. Tapi sejujurnya laki-laki itu juga suka sama perempuan yang mandiri. Jadi kembali ya ke Mbak Amalia, kriteria seperti apa? Mbak lihat dulu diri Mbak ya. Ketika Mbak perempuan yang mandiri yang bisa menghasilkan, artinya Mbak butuh laki-laki yang mampu mengimbangi ritme Mbak. Kalau Mbak lagi up, harus ada satu yang down, ngelerem gitu loh kalau orang Jawa bilang. Yang satu lagi emosi, yang satunya bisa ngelerem. Jadi kita butuh laki-laki yang bukan model alpha. Gimana ya aku menjelaskan model alpha ya? Tahu ya model alpha Mas? Dominan gitu. Yes. Jadi perempuan yang mandiri jangan sekali-kali ya mencari atau berdekatan dengan laki-laki yang juga dominan. Pada akhirnya api ketemu api. Begitu ya. Tapi ingat, manusia itu dinamis. Karena kita sekarang bisa A, seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi B. Jadi untuk Mbak Amalia kriterianya seperti apa? Coba kita ngaca pada diri kita sendiri. Model laki-laki seperti apa sih sebenarnya yang menjadi harapan kita? Dan sama yang kedua adalah pahami dulu bahasa cinta Mbak apa. Mbak sebagai perempuan tuh bahasa cintanya apa? Dan Mbak menginginkan laki-laki yang punya bahasa cinta yang sama dengan Mbak atau tidak? Salah satu contoh deh, Iya. salah satu contoh. Bahasa cinta tuh kan ada 5. Salah satunya misalnya kata-kata yang memuji, yang kedua ada hadiah, ada sentuhan, waktu yang berharga. Jadi bahasa cinta kita apa? Kita pengen calon kita tuh seperti apa? Kalau bahasa cinta kita itu sentuhan, bahasa cinta suami kita hadiah, itu kayak bumi sama langit. Oke. Kita berharap disentuh, suami nggak pernah nyentuh. Ya suami nggak pernah Tapi ngasih nyentuh, hadiah. kasihnya hadiah. Buat dia kalau aku udah kasih hadiah itu artinya aku cinta loh sama dia begitu. Padahal itu kayak yang dibutuhin bukan itu. Jadi kita harus memahami juga itu. Begitu ya Mbak Amalia. Jadi seperti itu. Saya ingat pertama kali saya dikenalin sama calon saya itu, ada si orang yang kenalin tuh dia hanya sebatas ketika lihat si perempuan ini dia cuma bilang kayaknya cocok deh sama Mas Anhar. Jadi di persepsi dia gitu ya. Lalu bilang ke saya, Mas, aku tadi ketemu si ini nih, kayaknya cocok sama Mas Anhar, mau nggak tak kenalin? Ya saya bilang mau, dan singkat cerita kami nikah gitu ya. Itu kan persepsi orang ya, melihat kayaknya cocok deh ini sama ini gitu. Apakah itu memang ada semacam apa ini bahasa psikologinya gimana tuh? Orang bisa melihat kayaknya si Amalia ini kayaknya cocok deh sama si itu, ini cocok deh sama si itu, lalu mungkin deh untuk dicoba dijodohkan gitu. Iya, itu kalau saya sih menilainya, kalau mau bilang cocok gitu, kadang lihat kok ini modelnya begini, sifatnya begini, tipenya begini, si B tipenya begini, kayaknya bisa nyambung deh. Ya, kalau saya lebih ke situ gitu loh. Mungkin tipikalnya Mas Anhar yang seperti Kalem. apa, kalem gitu kan. Terus ketemu mungkin istrinya yang kemarin Yang cerewet. istrinya yang itu kan mungkin cerewet lebih. Bener jadi ya, cerewet. betul kan? Karena kalau sesama yang diem ketemu yang diem, Rumahnya kan itu rumah kuburan. tangga atau kuburan kan kayak gitu misalnya. Jadi bicara nyambung atau cocok yang dibilang tadi temennya Mas Anhar itu kan
bukan diam ketemu diam kan? Karena saling melengkapi. Ya saling melengkapi. Mhm. Karena rumah tangga itu seperti itu. Yang diharapkan seperti apa gitu loh. Seperti itu sih Mas Anhar. Orang itu bisa melihat begini. Kalau si A ini kalau tak kenalin sama si B kayaknya nyambung deh kayak gitu kan. Kayaknya bisa saling melengkapi deh. Ku coba untuk itu kayak gitu kan. Seperti itu sih Mas. Jadi mungkin Mbak Amalia ya tadi mulailah kalau pesan saya mulai membuka diri deh kayak gitu kan. Mulai membuka diri, mulai memantaskan diri dan mulai membuat target yang bukan memusingkan loh. Tapi dengan membuat target tapi Mbak juga menvisualisasikan dan mengizinkan semua itu hadir, hal-hal yang positif itu hadir di kehidupan Mbak. Ya, buat sahabat Amalia, percayalah bahwa Allah tuh sudah memberikan kita jodoh masing-masing. Tetapi kapan, memang hanya Allah yang tahu. Tetapi hanya Allah yang tahu ini juga digarisbawahi, kita juga harus wajib ikhtiar gitu loh. Sebab menikah itu adalah bagian dari ibadah, dan sepertinya apa yang dikatakan oleh orang tua Anda tentunya juga ini sebuah pesan yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Apalagi buat perempuan, batasan ini bukan hanya sekedar umur, tapi juga fungsi reproduksi. Ya. Jadi fungsi reproduksi ini 40 tahun itu sudah maksimal banget nih kalau kita pengen punya anak. Jika kita melewati itu, maka akan lebih sulit lagi untuk punya keturunan. Pastinya orang tua Anda juga tidak menginginkan hal itu gitu loh. Jadi buat sahabat Amalia, karir boleh gitu ya, punya bisnis sangat baik. Namun kita juga tetap memperhatikan kepada orang tua dengan cara-cara yang santun. Cara yang santun yang pertama adalah katakan alasan yang logis kepada orang tua bahwa Anda memang masih membangun bisnis, tetapi Anda juga harus tekankan bahwa bisnis ini Anda butuh sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi. Insya Allah kalau memang itu terjadi, seperti tadi Mbak Novi bilang, mestakung ya, semesta mendukung. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk bisa seperti itu, insya Allah jodoh juga yang terbaik akan datang sesuai dengan ridhonya orang tua kita kepada kita, gitu Mas.